Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa mawalah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, sampai kepada kita semua. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya doakan semoga ibu-ibu semua senantiasa diberikan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Wajah Tio sudah baru pulang ya? Hari apa, Bu? Kamis sore ya. Alhamdulillah sudah menunaikan rukun Islam yang kelima. Insyaallah hajinya mabrur mabrurah. Dan mudah-mudahan bagi kita yang belum menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni menunaikan haji ke Baitullah, dipermudah jalannya oleh Allah. Ya, insyaallah, Bu. Dan yang berangkat kemarin semua itu sudah tertulis di lauh mahfudnya. Termasuk ibu-ibu juga sudah ditulis kalau sudah di sana, insya Allah. Kita harus punya keinginan, dan keinginan itu kita harus sampaikan kepada Allah, tetapi harus bersabar. Jangan sampai kita punya keinginan sehingga menghijab rasa syukur kepada Allah karena tergesa-gesa. Kita harus bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah Allah berikan, dan kita pun harus bersabar terhadap harapan dan keinginan yang kita panjatkan. Meskipun semuanya sudah tertulis di lauh mahfud, ya, kewajiban kita ada juga selain meyakini semua sudah tertulis, yakni berdoa kepada Allah. Karena tujuan dari kita memohon berdoa kepada Allah itu bukan hanya supaya tercapainya apa yang menjadi hajat, tetapi sebagai bentuk ketaatan atas perintah Allah kepada kita untuk senantiasa berdoa. Ya, kita berdoa saja, pingin ya Allah, pingin ke sana. Itu perjuangannya lumayan ya, wajah ya. Lumayan ya. Itu pas ya 11 tahun menunggunya itu. Tapi sama Allah diganti nanti dengan mabrur, insyaallah ya. Nah, baik ibu-ibu yang saya hormati, Majelis Ta'lim Miftahul Falah, ya, kita akan lanjut pembahasan tentang Al-Qur'an, surat Al-Humazah ya. Surat Al-Humazah. Surat ke berapa ini, Bu? 104 ya. Ada berapa ayat? Ada 9 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Tafsirnya apa? Celakalah bagi setiap pengumpat. Pengumpat itu pencaci. Pencaci. Jadi pengumpat itu pencaci. Baik dengan ucapan
atau isyarat. Nggak usah dengan ucapan, dengan isyarat pun bisa mencaci, betul nggak? Ya. Dan demikian pula pencela dengan menampilkan keburukan orang lain untuk menghinakannya. Itu pencela. Jadi ada bedanya, pengumpat dan pencela. Perbuatan ini berdampak buruk dalam pergaulan karena mencoreng wibawa dan kehormatan seseorang serta menghilangkan kepercayaan kepada orang tersebut. Makanya punten, ada mencaci itu dengan isyarat. Contoh misalkan, ini kan isyarat. Misalkan datang seseorang, ini kan mencaci, ya, pengumpat dengan isyarat. Atau yang mengacungkan jari tengah, fuck you, dengan isyarat, itu ya, seperti itu. Nah itu yang dinamakan dengan apa Bu? Pengumpat atau pencaci. Kalau pencela itu apa? Menampilkan keburukan orang lain untuk menghinakannya. Sekarang banyak kan yang bully-bulian tuh anak-anak, karena bajunya itu terus dibully. Saya punya saudara belum beli baju baru, batik, karena pindahan. Udah gitu ada ibu-ibu yang ngasih baju, tapi bilang ke anaknya, akhirnya si anaknya itu punya sifat pencela, ya, pengumpat, diumbar. Jadi setiap lewat saudara saya, anak saudara saya itu seringkali di ini, orang miskin kayak gitu. Itu kan pengumpat gitu. Nanti kalau anak tersebut tidak diarahkan dari sejak dini, nanti udah besarnya kayak gitu, mencela aja, mengumpat, mencaci, mencela, itu celaka. Di dunia aja udah nggak disenengin kayak orang gitu. Ada di TikTok atau di Instagram ya, ada video itu, jadi pas waktu mudanya suka, terus 75 tahun kemudian ada tayangan itu di TikTok ya. Tapi cek ibu teh tidak usah, abi mah tara nonton TikTok, abi mah nonton Upin Ipin. Waktu itu istri saya suka nemenin anak nonton Upin Ipin. Anak saya itu ya pingin ke Malaysia, pingin apa? Pingin lihat Upin Ipin. Pingin kenalan, mungkin karena lucu ya. Baik. Alladzi jama'a ma law wa'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Celakalah orang yang sifatnya demikian, yang selalu menyibukkan diri dan berorientasi pada mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya. Hawanya gitu Bu ya, hawanya gitu Bu. Makanya diancam celaka. Orang yang orientasinya ngumpulin duit, ngumpulin harta, dihitung-hitung. Dia merasa nyaman untuk menumpuk dan menghitung harta untuk menjamin kehidupannya di masa datang. Dan enggan menunaikan hak Allah dalam hartanya itu. Beda kalau ibu ngumpulin harta, ngitung harta buat dikeluarkan. Beda. Ini mah enggak Bu. Orientasinya harta dikumpulin, nggak mau dikeluarin gitu. Celaka orang yang kayak gitu, bakhil. Naudzubillah. Tapi beda lagi, ibu ngumpulin uang, dihitung uangnya, harta bendanya, udah gitu dikeluarkan zakatnya. Beda. Itulah yang diperintahkan. Terus yahsabu annama lahu akhladah. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Oh, dengan harta dapat kekal dia. Dia senang dan sibuk mengumpulkan harta karena mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkan hidupnya
di dunia. Dia terbuai oleh hartanya dan lupa bahwa harta sebanyak apapun tidak akan dapat digunakan untuk menolak datangnya sesuatu yang tidak diinginkannya. Yaitu apa, Bu? Kematian. Saya dapat postingan, ada orang yang divonis sakit tidak bisa sembuh. Dia bawa uang sekoper, lalu dia hambur-hamburkan uang itu di teras rumah sakit. Dia mengatakan, percuma saya punya uang banyak kalau hidup saya hanya sebentar. Ya Allah, tapi ada seorang pemuda, dia muslim, diperkirakan secara medis usianya tidak akan panjang. Lalu apa yang dia siapkan? Hartanya dia bagikan untuk kepentingan umat Islam. Dan beliau meninggal, tetapi banyak meninggalkan kebaikan. Itu bedanya orang beriman tuh kayak gitu. Saya kemarin membahas tentang fase 40 tahun, Bu. Di mana Allah itu udah banyak ngasih kenikmatan di usia 40, 50, 60. Jadi ketika masuk usia 40, 50, 60 tapi nggak mau dekat sama Allah, kita mau dekat sama siapa? Kalau usia 40, 50, 60 hanya ngumpulin harta, ngitung-ngitung harta, dan menganggap dengan harta itu kita akan menolak kematian, sayang hidup ini. Padahal ketika ibu sudah usia 40, oh iya, dengan kematian sudah semakin dekat. Dikasih lagi 50 tahun, sudah semakin dekat. 60 sudah semakin dekat. Harusnya apa? Lebih memperbanyak taubat kepada Allah. Karena Allah telah memberikan banyak usia. Kalau kita hitung, waktu yang digunakan untuk ibadah ternyata sangat sedikit. Ya, baik. Kita lanjut ayat ke-4. Kalla layumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Artinya apa? Sekali-kali tidak. Harta itu tidak akan menolak datangnya kematian kepadanya. Setelah mati dan dihisab atas perbuatan buruknya itu, pasti dia akan dilemparkan dan dicampakkan dengan hina ke dalam neraka hutamah oleh para malaikat Zabaniyah. Dilemparkannya oleh para malaikat Zabaniyah. Bengis sifatnya itu. Kasar, galak. Diciptakan sama Allah, malaikat Zabaniyah itu apa, Bu? Bengis, kasar, galak. Ya Allah, ya Karim. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Demikian pertanyaan Allah guna menarik perhatian serius manusia terhadap apa yang disampaikannya. Apa yang disebut dengan neraka hutamah? Narullahil muqadah, yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Neraka yang membakar sampai ke hati. Yang panasnya menembus dada sampai ke hati lalu membakarnya. Hati adalah organ yang paling sensitif terhadap rasa sakit. Betul nggak? Dalam kadar kecil sekalipun hati itu. Lalu bagaimana bila api neraka itu sampai membakarnya hingga lebur, dijadikan lagi, dibakar lagi. Ya Allah. Innaha alaihim mu'sadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Api itu ditutup rapat atas diri mereka yang suka mengumpat, mencaci baik dengan ucapan ataupun dengan isyarat, mencela, menghinakan orang lain, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya tapi tidak mau dizakatkan. Tidak ada celah sedikit pun yang memungkinkan udara dari luar merembes masuk.
Akibatnya kadar panas api itu tidak pernah turun, bahkan terus naik. Di luhur ditutup rapat. Ya Allah ya Karim. Fi amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Para pendosa itu diikat dengan erat pada tiang-tiang yang panjang hingga mereka tidak dapat bergerak sedikit pun di neraka Hutomah itu, apalagi keluar darinya. Wadah ya dibakar sampai tembus ke ulu hati, ditutup rapat, diikat. Gimana, Bu? Maka disinilah waktu kita untuk bertaubat. Allah Maha Pengampun. Selama taubat kita sebelum ajal datang. Taubat itu akan diterima sebelum ajal datang. Maka jangan sampai kita ada bimatos taubat, terus bertobat. Bahkan Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga, itu ada yang mengatakan dalam beberapa riwayat 70 kali dalam sehari istighfar. Ada yang 100 kali, bayangin. Itu Nabi yang sudah memiliki jaminan masuk surga, yang menjadi kekasihnya Allah. Apalagi kita yang belum punya jaminan masuk surga. Maka perbanyaklah istighfar. Kita berlindung kepada Allah dari sifat para pengumpat, pencaci, pencela, yang orientasinya kehidupan dunia, yang gemar menghitung-hitung hartanya, tapi tidak mau dikeluarkan di atas jalan Allah. Karena kelompok yang demikian kelak akan dimasukkan ke dalam neraka Hutomah. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Shadaqallahul azim al-ayah. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata, sikap, cara mengajar yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Mohon kiranya untuk dimaafkan. Dan yang terakhir, saya mendoakan ibu-ibu semoga tidak termasuk golongan yang disebutkan di dalam surat Al-Humazah. Kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan, sehingga akhir hayat hidup kita husnul khatimah, dibangkitkan dengan cara yang baik dan dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, dan bisa bertemu dengan Nabi dan orang-orang solih di surga kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, sami-sami. Wilajeng